Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan nomor pokok mahasiswa C1B019140. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dengan itu, kita harus bisa merencanakan pengelolaan uang dengan matang agar tidak timbul masalah kemudian hari. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi kacau dan tentunya menghentikan jalannya sebuah proses perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri untuk mengurus keuangan atau disebut juga manajemen keuangan. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Berikut ada beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran lain-lain. Yang kedua, teman-teman, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga dilihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dapat perusahaan akan terus meningkat. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajemen keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Yang terakhir, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Nah, itulah
yang saya sampaikan tadi, tujuan adanya manajemen keuangan. Berikut saya akan menyampaikan fungsi manajemen keuangan, teman-teman. Selain manajer keuangan harus juga mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri aja. Berikut ini ada beberapa fungsi manajer keuangan. Yang pertama, planning. Merencanakan keuangan adalah sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Yang kedua, budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga, controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Keempat, auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksa keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Yang kelima, reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman, tadi saya telah menyampaikan mengenai atau menjelaskan manajemen keuangan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.